Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan melihat kesaksian dari seorang murtadin dan bagaimana ia menceritakan tentang kesaksiannya pada saat ia percaya kepada Kristus. Ya, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan poin atau diberkati dari kesaksian ini. Selamat menonton setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Wal asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sah, mantap musik. Oke, yang ingin kami tanyakan nih Kak Fira, bagaimana jalan ceritanya kok bisa Anda ini meninggalkan agama Islam lalu menjadi orang Kristen? Apa jangan-jangan juga karena pernikahan lagi? Coba jelaskan. Nah, jadi dulu waktu saya baru selesai kuliah, bapak saya meninggal. Oke. Jadi saya ini 9 bersaudara bang, 7 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Jadi waktu bapak saya meninggal itu, kita tuh kayak abang-abang yang lain tuh, ya kayak ustadz-ustadz gitu lah. Oke. Jadi saya tuh dibilang, ya setelah orang tua meninggal, setelah meninggal itu ada 3 amalan yang tidak putus. Itu sedekah, anak yang soleh, gitu-gitu kan bang. Jadi itu selalu saya dengar sedikit nih, mohon maaf sedikit. Saya kalau lewat lampu merah tertentu di negeri Konoha, saya selalu mendengar itu. Masjidnya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada. Dia selalu di lampu merah itu ngomong begini. Ketika Anda meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. Kedua, orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan sebenarnya itu tuh siapa yang mintanya saya apa itu kalau lewat lampu merah itu. Oke, selanjutnya. ya jadi terus dibilang kayak gitu. Nah biar mengalami ringan lah siksa kubur, melewati siksa kubur lah apa gitu, jadi disuruh zikir berapa ribu kali, setiap habis sholat disuruh kirim doa segala macam. Terus saya juga disuruh pakai hijab yang besar, pakai rok gitu kan bang. Jadi ya dilakuin, tapi pada waktu itu ada rasa lelah gitu. Pas bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ketiga saya. Bulan Ramadan saya sholat, saya tahajud, terus saya capek gitu bang. Capeknya apa sih gitu? Iya betul. Kadang ada ngerasa, jenuh ini apa-apaan sih? Kok hidup saya dibikin kayak begini? Kok saya begini? Anda mempertanyakan akhirnya ya? Iya. Oke. Akhirnya saya capek. Terus setelah bapak meninggal itu kan semua pada sibuk masing-masing ya bang, dengan kehidupan masing-masing. Karena saya anak paling kecil tuh saya sendirian terus di rumah. Hampir setiap hari saya sendirian terus di rumah. Jadi saya merasa kesepian, capek gitu. Nah, waktu zaman itu kan zaman Facebook itu masih yang mode data aja tuh bisa ya, nggak kelihatan gambar gitu ya bang. Iya, zaman dulu ya betul. Jadi saya buka Facebook, terus lihat ada postingan teman saya, teman SMP gitu, tentang dia kayaknya cinta banget gitu sama Tuhan Yesus tuh begini begitu. Saya hampir lupa kalimatnya, cuman kok dia cinta banget gitu ya. Terus saya cari tahu apa sih ini, terus saya buka YouTube, dengar lagu rohani kok adem banget gitu bang. Nah, saya kalau boleh jujur, iman saya itu tumbuh karena pendengaran dengan lagu-lagu rohani itu, seperti bukan manusia yang menulis tuh, kayak malaikat yang menulis lirik-liriknya gitu. Jadi saya dengerin itu, saya merasa adem, kok rasa nggak kesepian, rasa
Tapi by the way, NW Baswe ini Kak Vira, suku apa sih? Kalau logat-logatnya orang Minang enggak? Enggak bang, saya Simalungun, saya Saragi Simalungun. Oh ternyata. Di sini ada Bang kita nih, Saragi juga di sini. Dia di ini. Kapan-kapan kalau ke California bisa gabung-gabung dengan sama-sama Saragi. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi saya dengar itu, terus kok adem banget ya. Tapi saya dalam hati tuh kayak menangis gitu bang, karena kan kalau kita di Islam itu, kalau musyrik ya membawakan Allah itu kita tempatnya udah neraka jahanam. Bahkan kalau jadi orang Nasrani itu kita dibilang jadi bahan bakar orang di neraka ya. Padahal kalau dalam hadis dikatakan bahan bakar api neraka itu dari batu katanya. Tapi nggak tahu kok orang Nasrani. Lanjut. Orang kafir gitu. Jadi saya takut lah bang, saya takut tapi ada rasa pengen tahu gitu. Ya apa sih, kenapa damai banget. Saya sekali aja bilang Yesus tuh kok damai. Gitu. Semakin hari saya cuma dengar lagu rohani aja, lagu rohani itu zaman itu masih pakai BlackBerry. Dengar lagu rohani, terus saya cari tahu terus ini apa gitu. Gak ada yang bimbing saya. Saya kumpulannya geng saya itu Islam. Saya sekolah di salah satu kayak sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kayak sekolah-sekolah Islam gitu ya? Sekolah Islam, di kampus juga geng saya Islam, semuanya Islam bang. Saya nenek moyang kayaknya Islam semua gitu. Jadi yang nggak ada sama sekali, saya cari tahu aja sendiri. Misalnya kemari saya cari tahu di baptis itu apa gitu. Pokoknya ya atas kemauan saya sendiri lah. Jadi tapi itu pun setelah saya singkat cerita ya bang, setelah saya ketahuan Kristen, saya mau dibunuh. Sama keluarga? Iya, sama abang-abang. Saya dipaksa syahadat, dibilang harus syahadat. Ya saya syahadat nggak apa-apa, tapi saya bilang sekalipun saya syahadat sampai mati saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Berarti bukan karena sebuah pernikahan ya? Bukan. Tapi kok ada banyak nih, ada kalangan komentar. By the way, NW Baswe, apakah? Tapi nanti kalau saya tanya itu gak usah lah. Gimana komentarnya kadang-kadang sudah berisik. Oke. Lalu jadi pertanyaannya seputar perpuluhan ya? Iya. Jadi saya kan gereja, misalnya lah saya gereja di A gitu bang. Tapi gereja saya ini dia juga melakukan pembangunan besar-besaran. Jemaatnya ribuan banyak. Nah, perpuluhan itu saya kasih di gereja B yang ada di kampung. Itu perpuluhan saya kasih di gereja. Oh, nggak masalah ya bang. Nggak masalah. Oh, soalnya saya tanya ada salah satu hamba Tuhan juga, katanya di mana kamu gereja ya kamu kasih perpuluhan di situ gitu. Iya, seharusnya begitu. Tapi kalau misalnya nih, kamu melihat ada misalnya gereja lain yang udah kamu lihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada, ini nggak apa-apa juga sih. Tapi memang per bulan itu ya kemana kita bergereja seperti itu. Tapi kalau misalnya ada niatan dari hati sendiri nggak masalah. Sebenarnya begini, kan apalagi kemarin masalah ada ini berita-berita yang lagi simpang siur yang saya juga nggak tahu sebenarnya gimana. Masalah katanya dana Natal akan digunakan untuk membantu orang di luar negeri. Kan masih banyak gereja-gereja yang lantainya nggak ada, gereja-gereja yang tidak diperhatikan, ya kan? Yang di pedalaman-pedalaman begitu. Dan gereja-gereja yang besar juga seharusnya yang memperhatikan itu begitu. Misalnya ada gereja jemaatnya besar ribuan, kemudian gerejanya sudah bagus, ya lihatlah gereja-gereja yang masih kecil di pedesaan-pedesaan begitu. Ya mungkin Anda memberikan perpuluhan ke gereja lain itu karena di dalam sudut pandang mata Anda, ini gereja kami udah cukup kok ini, begitu. Cuma memang lebih baik itu melalui lembaga, gitu. Jangan individu. Artinya jemaat harus rapat, ngomong kepada pimpinan, ngomong kepada Pak Gembala, gimana ini dengan gereja yang lain, perpuluhan kita, gimana kalau kita bantu mereka, gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau semua terbuka enak kok, gitu loh. Iya, masalahnya dia bukan gereja saya ini sama-sama karismatik, tapi beda namanya gitu. Cuman
gereja yang kampung ini sangat-sangat memprihatinkan gitu ya Bang. Harusnya Pembangunannya. gereja yang besar yang itulah yang memperhatikan gitu. Mm-mm. Seharusnya begitu. Iya Bang. Oke, jadi nggak masalah ya Bang. Nggak masalah kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya Anda berikan kepada nggak masalah. Seperti itu. Bukankah di dalam Bible kita itu diberikan bahwa itu dana gereja itu diberikan kepada janda-janda orang-orang miskin. Seperti itu. Itu yang harus mendapat perhatian. Oke Bang. Iya Itu Bang. kalau dari pendapat saya. Oke Bang, saya bingung juga kan karena hanya per bulan sih saya. Jadi waktu dibilang kamu gereja di mana ya kamu kasih di situ. Jadi kayak kok jadi saya merasa kayak menipu Tuhan. Saya bagi-bagi persembahan buat sulung di gereja ini, persembahan ucapan syukur di sini. Menurut saya tidak masalah. Cuma memang sih sejatinya kalau kita bergereja ke situ ya ke situ. Tetapi kalau misalnya kita lihat gereja lain tidak diperhatikan, harusnya kita nggak ngambil tindakan sendiri. Harusnya kita ngomong kepada para pimpinan di situ. Kita tetap memberikan per bulan di situ, tapi kita ngomong juga itu gimana itu yang nggak diperhatikan itu. Gitu. Mungkin karena Anda kecewa, mungkin tidak dapat itu, akhirnya kasih ke sana. Saya nggak tahu kenapa itu terjadi seperti itu. Karena saya kasihan aja sih Bang, karena saya suka ke pedalaman gitu, perkampungan gitu, melihat gereja itu sangat miris. Bahkan anak-anak Natal di sana itu pakai baju sekolah Bang, seragam, karena mereka nggak bisa beli baju Natal. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kesaksian yang kita dengarkan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas oleh latar belakang, masa lalu, atau jalan hidup seseorang. Tuhan sanggup menjamah hati siapapun, bahkan melalui hal yang sederhana, seperti pujian dan penyembahan. Firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Efesus 2 ayat 8. Keselamatan adalah anugerah, dan anugerah itu bekerja dengan cara Tuhan sendiri, seringkali di luar logika manusia. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita, menumbuhkan kasih kita kepada sesama, dan mengingatkan kita untuk terus menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sebab seperti yang tertulis, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Jika Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut, maka kita pun diajak untuk tidak berhenti berdoa, tidak berhenti mengasihi, dan tidak berhenti berharap. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.